Selamat berjumpa kembali teman-teman guru di manapun berada. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sebetulnya rencana pelaksanaan pembelajaran yang memerdekakan itu dalam kurikulum merdeka, dan kedua tentang penilaian. Nah, sebetulnya sejarah daripada RPP itu cukup lama di dalam dunia pendidikan kita. Bahkan kalau saya melihat ataupun mendengar mulai dari guru-guru kita dulu, mereka mengenalnya dengan namanya SP, Satuan Perangkat Pembelajaran mungkin ya, atau apalah namanya. Kemudian berkembang dia menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di luar negeri mereka menyebutnya Lesson Plan. Nah, saya masih ingat di tahun 2018, Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, ketika mengikuti Hari Guru Nasional di Stadion Cibinong Bogor. Kebetulan waktu itu saya juga hadir karena ada undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sendiri mendengar Presiden Jokowi menyampaikan kepada Pak Menteri Muhadjir Effendi kala itu. Beliau sampaikan, "Pak Menteri, saya mendengar keluhan guru. Katanya administrasinya terlalu banyak." Itu langsung disampaikan oleh Presiden Jokowi. Administrasi itu memang tidak hanya sekedar merujuk pada namanya RPP, tetapi kalau menyebut administrasi, maka yang terlintas di benak oleh para guru adalah RPP. Walaupun selain RPP ada juga yang lain, Prota, Prosem, pemetaan, silabus, KKM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember itu, Mas Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019, menyebutkan di dalamnya adalah RPP disederhanakan, yang intinya di dalamnya berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. 3 itu harus ada di dalam RPP. Di luar dari 3 itu, boleh tidak dimasukkan dalam RPP. Itulah kemudian dia menyebutkan, kalau begitu RPP boleh 1 halaman. Dan kemudian diterjemahkan bahwa Mas Menteri mengeluarkan kebijakan RPP 1 halaman, yang sebetulnya adalah RPP yang disederhanakan. Nah, proses itu sebetulnya adalah bagian dari yang tidak terpisahkan akibat dari kegalauan guru yang terlalu panjang. Dalam buku saya juga sempat mewawancara beberapa teman guru yang juga produktif ketika menjalani masa pendidikan profesi guru. Saya tanya, apa yang sebetulnya membuat Anda mau jadi guru? Mereka jawab, mau jadi guru itu enak. Kita punya motivasi untuk jadi guru. Tetapi RPP-nya yang bikin susah. Nah, proses itu juga kami lalui ketika kami diutus oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 untuk mengikuti kegiatan namanya Teacher Training Program atau Diklat Guru Luar Negeri di berbagai negara di luar negeri, termasuk saya waktu itu mengikuti di Australia. Karena rasa penasaran kita terhadap RPP, maka saya bertanya ke salah satu guru yang sedang menjelaskan tentang coding, tentang bagaimana menerbangkan drone pada anak kelas 8. Saya tidak terkesima dengan teknologinya, saya terkesima kira-kira bagaimana dia susun lesson plan-nya. Maka saya bertanya, how about your lesson plan in your country or in your class? Bagaimana dengan tentang RPP-nya? Dia menatap kami dengan wajah yang berkerut sambil bertanya, kok Anda, saya menjelaskan teknologi, justru Anda bertanya tentang RPP. Jadi maksudnya adalah di negara-negara maju mereka sudah masuk ke katakanlah revolusi industri 4.0, tapi kita masih berpikir tentang RPP. Akhirnya dia katakan, dia jelaskan cukup panjang, dan dia terakhir tarik kesimpulannya bahwa RPP itu di tempat kami itu untuk guru-guru yang amatir. Saya dan beberapa teman saya waktu itu bertatapan lalu. Nah, di dalam kurikulum merdeka, RPP itu dibuat sangat memerdekakan. Itu yang saya sebutkan tadi. Di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses dijelaskan secara detail di sana bagaimana proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sendiri. Walaupun nanti RPP itu akan masuk ke dalam modul ajar, tetapi dalam modul ajar pasti ada RPP, ada kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana kemerdekaan diwujudkan? Pertama, dia disebutkan di sana sifatnya fleksibel. Tidak ada bentuk yang mengikat daripada RPP itu. Dulu dalam K13, kita seolah-olah tidak tahu mana bentuknya yang sebenarnya karena sudah diatur komponennya, ada beberapa komponen di standar prosesnya. Nah, pada kurikulum merdeka, yang penting 3 komponen itu ada, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Kemudian guru boleh mengkreasikan seperti apa bentuk RPP-nya, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah, dan tidak ada bentuk bakunya. Sederhana dan jelas. Yang dia maksudkan sederhana dan jelas, inilah maksudnya adalah dulu kita membuat RPP sampai mungkin 20 halaman untuk 1 kali pertemuan.
Karena dari langkah-langkah kegiatan, misalnya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, itu dibuat sangat panjang sekali sintaksnya atau tahapannya, sehingga membuat RPP kita tidak sederhana. Nah, di sini dimaksudkan adalah sederhana. Pendahuluan misalnya guru masuk, memberikan apersepsi, memimpin doa, kemudian melanjutkan pembelajaran. Cukup itu saja yang ditulis. Kegiatan inti sudah masuk pada kegiatan pembelajaran dan kemudian asesmen. Jangan terlalu banyak menulis administrasi, tetapi kemudian tindakan nyata kita dalam kelas justru tidak sesuai dengan RPP. Itu yang dimaksudkan di dalam kurikulum Merdeka. Jelas, artinya orang bisa memahami isi daripada rencana pembelajaran dan juga tindakan nyata kita di dalam kelas. Nah, alasan mengapa RPP itu disederhanakan, kita bisa melihat sebetulnya kalau administrasinya terlalu banyak, maka guru cenderung akan menyelesaikan persoalan administrasi dibanding dengan melihat interaksi atau berinteraksi dengan peserta didik. Maka dengan disederhanakannya RPP, harapannya adalah guru dapat melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru IPA sekali-sekali bawalah anak-anak itu keluar, belajar di luar kelas, langsung mengamati fenomena-fenomena alam yang ada di luar kelas. Ataupun ketika alat kita tidak memenuhi di laboratorium, maka belajarlah mereka dari alam. Gunakan alat-alat yang tersedia di alam. Begitu juga dengan teman-teman misalnya guru IPS, sejarah, atau seni budaya. Bawalah sesekali anak-anak kita ke museum, atau bawa keluar dari lingkungan sekolah dan kemudian mengenal sejarah dan budaya daripada daerahnya. Itu saya kira kenapa kemudian Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Mas Menteri dan kawan-kawannya, membuat kurikulum Merdeka. Artinya, merdeka dari sisi guru dan merdeka juga dari sisi peserta didik. Itu dulu untuk penilaian. Saya akan buatkan videonya berikut agar supaya video ini tidak terlalu panjang. Terima kasih.